And action guys. Kita kembali guys. Kita kembali lagi guys. Masih di MotoGP Jerman 2021. Bukan MotoGP-nya dong. Moto2. Moto2 dan Moto3 Jerman 2021. Itu dia. Itu dia. Nah, Bang. Ya. Bang. Apa nih? Ini kayaknya kalau ngelihat persaingan, kita bahas langsung ke Moto2 nih ya. Oke, Moto2 siapa takut? Iya, persaingannya betul. Persaingannya bakal lebih ketat lagi nih, Bang. Karena ya seperti yang kemarin tuh beritanya tuh. Iya. Ya nggak, Bang? Tiba-tiba langsung di-announce, cedar. Di Gia tahun depan naik kelas. MotoGP bareng dengan Enea Bastianini di Gresini Racing. naik Ducati di semua CDCGP. Itu dia. Nih, oke kita sedikit ngebahas itu ya, Bang. Boleh, Bang? Oke, boleh. Nih, Valentino Rossi timnya, Aramco VR46. Ya. Seakan-akan kalah start nih, Bang. Betul. Sama Gresini Racing ya kan. Betul. Memutuskan untuk berpisah dengan Aprilia, Gabung dengan Ducati. Langsung ngumumin skuad pembalapnya. Iya. Fabio Di Gian Antonio atau Di Gia. Langsung. Terus sudah gitu langsung Enea Bastianini. Iya nggak? Jadi apa nih Bang kalau gue bilang Bang? Nambah apa ya? Ya kalau langsung ke Moto2-nya, ini kan akan menambah motivasi, setuju. Ya nggak? Bagi Di Gia. Pastinya. Yang saat ini tengah berjuang untuk ya bisa dibilang meraih top 3-nya klasemen nih. Iya. Bersama Federal Oil Racing Moto2. Ya setelah kemarin di Catalunya gagal, kemudian di ronde sebelumnya juga gagal. Kemarin gagal kan karena di shodok sama Hector Garzo. Itu dia. Dan tahu kali ini dia berusaha untuk memberikan yang terbaik karena musim depan udah fix gitu bahwa dirinya bakal tampil di MotoGP, tapi hal itu tidak mengubah istilahnya pendekatan dia di musim ini. Dia tetap akan gaspol, apalagi ya kemarin sih sebenarnya agak kesel juga karena kemarin di Catalunya dia lagi berusaha untuk bisa mengejar posisi 3 besar, tapi ada insiden ditabrak. Hingga mau nggak mau ini Sachsenring dan Assen back to back, jadi ini akan dimanfaatkan oleh Di Gia untuk memberikan hasil yang terbaik. Oke, karena kalau kita bicara Sachsenring, Di Gia juga punya catatan bagus ya Bang. Betul. Di Sachsenring. Betul. Apalagi dulu ketika bersama Speed Up. Iya, Ya betul. Nah, sekarang bersama Kalek yang nyata-nyata motor yang paling kompetitif. Sasis lebih kompetitif, iya. motor lebih kompetitif ya enggak? Dan walaupun mesinnya sama ya Bang. Mesinnya sama. Tajam juga. Tajam gitu kan. 765 cc. Ujung-ujungnya balik lagi ke sasis. Betul. Nah, menurut Bang Joni nih, gimana nih? Peluang untuk ya istilahnya nggak cuma di Gia ya. Tapi untuk podiumnya nih. Siapa aja untuk di Moto2 nih Bang? Saya melihat masih ada potensi dari duo KTM Ajo yaitu juga Raul Fernandez dengan Remy Gardner. Ya, itu tapi kayaknya bakal sampai akhir musim itu akan duel bareng-bareng apalagi Raul Fernandez sepertinya ya ingin membalas kekalahan berturut-turut dari Remy Gardner nih. Itu. Tapi di sisi lain bahwa potensi pembalap lainnya tadi kita sebut Di Gia, kemudian jangan lupa Marco Bezzecchi. Dan yang saya masih penasaran adalah performa dari si Gaek Slowes. Mas Lowes. Ya, ini yang bisa masih bikin penasaran karena apa? Karena di awal-awal cukup bagus dan juga dia merupakan pembalap paling senior yang saya anggap ini momentum buat seorang Sam Lowes bisa tampil menjadi juara dunia, tapi malah di 2-3 ronde putaran ini keteteran. Malah yang menunjukkan seorang Raul Fernandez yang notabene debutan, kemudian juga Remy Gardner yang udah nasibnya sedikit senior ya sama nasibnya dengan Di Gia fix tahun depan di MotoGP. Artinya mereka nih talenta-talenta yang ada ini tentu akan berusaha semaksimal mungkin, istilahnya setidaknya memberikan atau menjawab bukti bahwa tidak salah kalau namanya nanti tahun depan baik Di Gia ataupun juga Remy Gardner ke MotoGP. Apalagi Raul Fernandez diisukan bakal ditarik sama timnya Valentino Rossi kan? Iya, betul. Ya buat ngegantiin Rossi di Petronas. Itu rumornya. Kalau Valentino Rossi pensiun. Betul. Ya nggak? Betul. Walaupun ya si Raul Fernandez menampik ya. Betul. Karena belum pernah tuh ada omongan seperti gue itu. Seperti itu. Ya kalau rumornya sih ya beredar seperti itu gitu kan. Betul. Nah, ini balik lagi nih.
menjadi apa ya, motivasi bagi para pembalap-pembalap di Moto2 ya. Setuju. Karena Marco Bezzecchi juga kan ya udah mau fix. nggak mau nih. Ya kan setelah kepastian ada Bastianini nggak ada, dia pasti mengincar posisi ini, dan salah satu caranya gimana ya, tentu dia ingin membuktikan hasil yang terbaik. Itu dia. Terus ya jadi senggangannya ada berapa ya? Ada 3 nih Bang. 3. Ya nggak? Tuh 2, 3, 4, 5 lah yang berebut ini nih untuk yang persaingan. Oh ini di sini. Moto2. Iya. Nggak, keren gue yang bakal masuk ke MotoGP tahun depan. MotoGP masih ada besar kemungkinan karena kan ya setelah Remy Gardner fix ke Tech 3, ya katanya juga kan Petrucci juga digoyang-goyang nih, meskipun ya secara ya planning ke depan nih Petrucci masih sangat dibutuhkan karena KTM masih mengembangkan motor untuk orang yang tingginya lebih 110 lebih itu. Ya paling ya tinggal berebut di VR46 Racing Team nih, apakah Bezzecchi, apakah Raul Fernandez, apakah ada nama yang lain. Itu dia. Tapi kalau untuk Raul Fernandez kayaknya enggak lah. Kayaknya dia lebih mentingin Marco Bezzecchi lah. Kalau untuk narik ke VR46 ya. Setuju. Tapi kalau untuk narik ke Petronas, ya who knows. Siapa tahu nih. Ya enggak? Nah, tapi kalau untuk di Moto2 Jerman ya. Jerman, betul. 2020. Tadi prediksi Abang masih didominasi sama KTM ini ya. KTM, Raul Fernandez dan Remy Gardner. Kemudian mungkin di ketiga keempat bisa ada Di Gia atau Marco Bezzecchi. Ya syukur-syukur sih ya Mas Lowes ini nih. Ya. Jadi tapi gini loh, kalau gue ngeliatnya ini bakal nggak jauh dari kemarin Catalunya, betul. Persaingannya nih. Betul. Antara Raul Fernandez dengan Remy Gardner, terus Marco Bezzecchi, dan mungkin aja Boben Schneider. Bisa. Nah, Boben Schneider tinggal yang saya sering katakan, fisik mungkin perlu ditempa lebih baik. Dan mungkin juga akan ada kejutan nih. Kemarin kan Vierge nembus podium 3 nih. Ya siapa tahu nih ya tren positif Vierge di Sachsenring akan kembali menjadi motivasi dia untuk bisa jadi bersaing ke podium lagi. Ditambah lagi malah jangan-jangan bukan si Sam Loes nih yang bagus, justru rekan tim ini Augusto Fernandez. Yang bisa juara di Sachsenring. Betul. Jadi untuk Moto2 ya itulah ya Bang ya. Persaingan akan tetap didominasi oleh dari duo KTM nih ya. KTM Ajo. Itu karena kalau gue ngeliat ini Raul Fernandez ya bocah ajaib juga sih ya. Betul, dan yang saya sangat concern kenapa mereka bersaing cukup apik ya Aki Ajo sebagai manajer timnya mampu memanage gitu. Jadi tidak merupakan duel destruktif gitu. Bagaimana dua-duanya secara kasar melakukan duel, pokoknya yang paling bagus gimana cara Fernandez mungkin ngotot atau Gardner ngotot. Ini kedua-duanya bermain cukup cantik untuk sebuah duel pembalap di satu tim. Karena kalau gue perhatiin nih Bang, makin lama makin kesini nih untuk Raul Fernandez nih ya. Ini bengis loh Bang. Bengisnya itu apa? Maksud gue dalam artian bengisnya ya apapun caranya gue harus menang nih. Iya, setuju. Seolah-olah dia mengisyaratkan seperti itu dari cara bawanya ya kan, dari cara persaingan ketika bersama Remy Gardner. Ya nggak? Tidak masuknya gitu loh, nikung-nikungnya, ngedulun overtake-nya. Itu justru kayak kok lebih bengis nih ya. Ini nggak Bang? Lu perhatiin nggak Bang? Setuju. Cuma itu tadi kalau kita melihat bahwa itu emang karakter karena Raul Fernandez muda, mungkin baru mulai bisa mengetahui seperti apa karakter Moto2. Tapi kalau kita melihat ke seorang Remy Gardner yang jauh lebih berpengalaman, cenderung untuk menahan. Artinya lebih dia akan coba untuk memberikan tekanan untuk mengetahui gaya balap lawannya seperti apa, terus dia akan simpan. Nah, di kesempatan berikutnya dia coba lagi langsung diserang, tinggalin jauh. Nah, ini yang memang dua karakter yang cukup unik dari pembalap KTM Ajo, antara Raul Fernandez yang muda dan debutan mencari bentuk karakter di Moto2-nya, berbeda dengan seorang Remy Gardner yang sudah beberapa musim di Moto2, mulai saat di tim yang entah berantah pakai Mistral, motor yang tidak kompetitif di Tech 3, kemudian gabung ke Kalex bersama 1XOX SAG Team, meskipun waktu itu ada masalah dana sehingga motornya bukan spek yang terbaik. Baru kemudian di KTM Ajo ini dia bisa merasakan performa motor yang sejatinya menjadi motor juara. Itulah guys, jadi untuk Moto2 ya masih akan didominasi lagi sama KTM, dan juga
ya tinggal perebutannya nih. Yang lain bakal siapa nih? Siapa? Betul. Entah itu Di Gia mungkin, Bezeki, Loes, Mas Loes, Fernandes, Augusto Fernandes, atau Xavi Vierge. Nah, itulah dia. Lanjut ke Moto3 Bang. Moto3 guys. Siapa nih Bang? Moto3 kira-kira Bang. Susah nih Moto3 nih, ampun nih. Ini benar-benar kemarin aja nih jadi kontroversi karena kemarin tuh balap Moto3 itu jadi istilahnya sekarang jadi fokus atau benar-benar konsentrasi dari tim MotoGP Stewart. Karena bayangkan kemarin di track yang Catalunya itu tikungan pertama bisa 5 pembalap maksa masuk. Nah ini kemudian juga mungkin perlu diperhatikan adalah ya insiden yang menimpa kejadian masih kita ingat kan kejadian Jason Dupasquier bagaimana ya pembalap Moto3 yang doyan dengan slipstreaming ini masih kerap dilakukan meskipun kemarin tuh sempat dikatakan bahwa pembalap-pembalap yang melakukan pendekatan satu persatu untuk mengingatkan jangan melakukan hal itu, jangan melakukan manuver berbahaya. Yang menyebabkannya lagi karena duelnya ini jarak dekat, kadang-kadang banyak pembalap yang keluar exceeding track limit. Nah kemungkinan ini nanti sesi Moto3 ini untuk menentukan siapa yang masuk ke Q2, terus siapa yang juara, ini benar-benar akan makan waktu karena banyaknya insiden exceeding track limit. Jadi kemungkinan di Sachsenring ini yang karakternya sempit, kemudian juga ya benar-benar mengandalkan rolling speed, ini masih akan ketat seperti khasnya Moto3. Kita akan lihat nih apakah akan ada Pedro Acosta lagi. Kemarin Pedro Acosta kan sebenarnya dari 25 tiba-tiba luar biasa, tapi kesenggol oleh Alcoba malah jadi ke belakang. Dan kita akan melihat apakah bisa bangkit. Kemudian juga poinnya sekarang kan makin antara digerus Acosta, kan, Acosta dan Guevara kan yang menggunakan gas-gas ini akan sangat seru. Dan tentunya juga sih saya harapkan adalah bangkitnya performa seorang pembalap Indonesia Andi Farid Izdihar. Karena tantangannya apa? Ini sirkuit pertama kali dia di Sachsenring karena seumur-umur tampil di kejuaraan dunia baik Moto2 dan juga Moto3 ini baru kali ini dia pakai Sachsenring. Kemarin di Moto2 kan Sachsenring nggak ada. Ini jadi tantangan tersendiri buat seorang Andi Gilang. Mestinya karakter motor Honda bisa klop karena tadi saya sempat perhatikan di free practice pertama Migno, Suzuki yang notabene menggunakan Honda ya ada kesempatan untuk melawan. Iya, ya saya harapkan sih buat Andi Gilang tetap semangat, mungkin bisa menunjukkan hasil yang terbaik di Moto3 Jerman 2021. Nah, ini ya tadi nih sedikit menyoroti tentang ya itu Bang slipstreaming. Iya. Sebenarnya kalau bisa dibilang Sachsenring ini tikungan satunya ini agak-agak bahaya nih. Bahaya, betul. Dalam artian bahaya. Ini semua bisa masuk dengan ya mau dari racing line dari sisi dalam dari luar. Dari sisi luar. Iya. Karena setelah itu langsung masuk ke iya, kan. Iya, betul. Nah, ini agak sedikit bahaya untuk melakukan slipstreaming nih, Bang. Setuju. Bisa-bisa ya itu pertarungan di tikungan satu lagi, betul. Nah, tapi kan kalau kita bicara tentang peraturan balap nih Bang. Iya. Untuk melakukan manuver, ya artinya zigzag nih Bang. Iya. Itu kan cuma boleh dilakukan 3 kali. 3 kali. Awal balap kan? Iya, 2 dan 3. Tidak boleh kemudian menutup jalur yang amat sangat membahayakan. Itu dia. Tapi seenggaknya ini yang bakal dikontrol ketat oleh stewardnya kan, juri lomba kan. Ya, karena kemarin ya dari kejadian Jason Dupasquier, kemudian terus kemarin di Catalunya, ini memang Moto3 ini masih pada bandel ya karena memang anak-anak muda juga dan mereka egonya tinggi, nggak mau dikalahkan. Dan selain itu kan motornya memang ya secara karakter dan performa hampir sama. Jadi di mana keunggulannya ya mereka harus bisa melakukan slipstreaming dan bahkan ya katakanlah ya mungkin kedepannya akan ada tinjauan teknis lagi di kelas Moto3 ini, entah mungkin sesinya digedein biar performa motornya bisa ya bersaing secara adil, tidak bergerombol saling mencuri angin. Ini kita akan tunggu aja seperti apa kedepannya. Jadi seenggaknya ya performa para pembalap KTM ini masih akan
Tetap ya bang. Tetap. Ya. Itu Ayu Musasaki. KTM ada berapa biji? Jaume Masia. Iya, ada Pedro Acosta. Pedro Acosta. Ya Guevara sama ini aja kan. Sergio Garcia, Gas juga kan sebenarnya rebates itu KTM. Terus ada Venati dan juga rekannya pakai Husky Pharma aja sebenarnya KTM juga. Iya. Aduh. Bakal seru nih guys kalau untuk Moto3. Jadi ya susah lah ya bang. Agak sedikit. Lap terakhir baru bisa ketahuan deh. Itulah makanya kalau pamannya pengen melihat serunya tuh ya jangan sampai lewatkan. Ya. Race day-nya Moto3. Gitu Jam 4 ya bang. Iya. Itu dia. Pemanasan guys. Biar tahu, oh lebih seru Moto3 ternyata. Oh, jadi kalau pada saat ntar di Moto3, di Moto2 nggak ada duel, ini masih bisa terngiang-ngiang. Masih keren Moto3 ternyata. Oke bang. Oke guys. Siap. Nah kalau dari teman-teman, ini siapa aja nih? Ya nggak? Jangan yang lupa. bakal ya istilahnya menjadi juaranya di Moto2 dan juga Moto3. Moto3 Jerman 2021. Itu dia bang. Sama satu lagi nih bang, gue pengen ingetin teman-teman. Jangan lupa ikutin kuis Fantasy Grand Prix bang. Oke. Ya Kemarin kita lupa ya nggak sounding. Oke. Itu bukalah websitenya autorace.id, websitenya Motor Plus, websitenya Gritoto. Iya. Langsung masuk ke yang kuis. Oke. Kita pamit nih ya. Pamit. Saya Kabudiansyah dari autorace.id dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Juniono Mulia dari motorplusonline.com. Mengucapkan sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan guys. Jaga kesehatan. See you.